Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan mewawancarai Mbak Nela sebagai siswa kelas 12. Iya kan Mbak? Kelas 12. Ya, kelas 12 Di MA NU Al Mustaqim. Saya sebagai konselor akan memberikan pertanyaan tentang permasalahan apa yang dihadapi Mbak Nela ketika belajar di rumah aja. Ya, di sini tidak hanya Mbak Nela tidak hanya di rumah saja, tapi berada di pondok pesantren. Kepada Mbak Nela, silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mela Umi Humairah. Saya kelas 12 dari MA NU Al Mustaqim, Nugul Kedung Jepara. Mumpung hari ini saya di rumah libur karena pembelajaran daring, jadi banyak sekali permasalahan-permasalahan yang sudah saya hadapi saat pembelajaran daring selama kurang lebih setengah tahun ini. Gitu, Mbak Fis. Ya, sebelumnya saya mau memberi pertanyaan. Permasalahan apa saat pembelajaran di rumah menurut Mbak Nela yang dihadapi selama ini? Jadi dari tahun kemarin 2020 sampai sekarang, angkatan saya termasuk angkatan yang hampir saja angkatan tersebut tahunnya itu pelajaran daring. Kalau sekarang aku tidak. Sekarang itu semua daring, dari mulai awal tahun pembelajaran sampai hampir akhir tahun ini. Nanti insya Allah bulan April kalau nggak salah nanti sudah mulai UM, karena sekarang nggak ada yang namanya ujian nasional. Banyak sekali kendala yang saya hadapi. Salah satunya ya mungkin dari teman-teman saya ya juga banyak kendala gitu. Apalagi siswa itu mempunyai tingkatan kecerdasan yang berbeda-beda, dari mulai yang IQ-nya tinggi, dari yang mulai IQ-nya sedang, dan yang paling pendek itu berbeda. Jika dia IQ-nya panjang, tinggi, berarti dia tuh mampu menampung semua pelajaran yang dihadapi. Contoh, kalau seperti saya Mbak Afis itu masuk jurusan sains atau IPA, itu banyak sekali kendala. Contohnya di pelajaran fisika, kimia, juga pelajaran MTK, apalagi MTK ekonomi, MTK wajib, peminatan, itu banyak sekali kendala gitu. Kalau sekedar seperti pelajaran agama, akidah, SKI itu kita bisa membaca sendiri gitu. Jadi kekurangannya banyak. Salah satu kalau ada ulangan online, kalau nggak punya kuota ya kasihan. Juga kalau dari keluarganya ekonominya tidak mencukupi kebutuhan, kok ada daring seperti ini, itu malah nggak nambah berpenghasilanku tidak, tapi malah menambah kekurangan penghasilan gitu. Iya, itu kan tadi kan pas daring. Iya. Nah, setelah kan itu kan sudah dimasukkan ya benarnya. Iya, sudah. Kemudian masuk. Nah, pembelajarannya itu apakah mulai dari jam 1 sampai jam seperti biasa atau gimana? Enggak, pelajarannya kalau daring, karena saya di pesantren, jadi alhamdulillah bisa bertatap muka. Jadi pembelajarannya itu waktunya dikurangi gitu. Jadi mulai biasanya jam 7 masuk sampai jam 2, sekarang jam setengah 8 masuk sampai setengah 12. Itu pun pembelajarannya hanya sekedar satu mata pelajaran 20 menit. Guru habis salam, terus absen, setelah itu mengasih materi, nggak cukup Mbak Afis. Kayak seperti kimia, fisika, kalau dikasih keterangan satu, contohnya IPA, biologi, itu pun yang saya rasakan, saya tuh gimana ya, belum paham apa yang disampaikan guru saya. Pelajaran sudah ditutup, itu kendala yang paling saya nggak suka. Berarti kurang maksimal ya? Iya gitu. Pembelajarannya kurang maksimal.
Kalau dari misal ada yang curhat guru-gurunya atau gimana tentang pembelajaran saat Dari iya dari mungkin nggak kebanyakan orang yang Mbak Hafiz yang hatinya terbuka. Tapi kalau saya memang kemarin saja ada guru saya fisika kimia ke pondok, karena saya di pondok daring. Itu ya saya habis disuruh ahlul bait ke pasar gitu beli sayuran. Saya ditegur karena ketemu kok nggak ikut daring. Saya jelasin gini, kok saya disuruh ke pasar ahlul bait dulu. Oh ya udah. Terus saya langsung bilang gini, jujur ya Bu, saya kalau daring itu nggak enak, ngerjain tugas aja nggak paham apa yang mau saya kerjain gitu. Jadi saya kalau di pondok daring, saya itu hanya YouTubean, musikan gitu saja, nggak pernah yang namanya ngerjain tugas. Ya pernah, mungkin kalau pekerjaannya itu mudah seperti bahasa Indonesia, mencari materi ide pokok atau apa sudut pandang gitu saja. Kalau macam MTK dan fisika yang lain yang hitung-hitungan saya nggak ngerjain gitu. kebanyakan kan tugas ya. Ya. Kalau dari guru pernah nggak dari siswa itu usul kepada Pak Guru, jangan kebanyakan tugas Pak, mending kita mendengarkan materi dari jenengan atau gimana? Gini, karena ini saya jujur saja ya Mbak, teman saya saat daring kalau pulang pondok seperti ini diliburkan, itu nggak hanya dia di rumah buka LKS, buka buku, terus mendengarkan apa ya VN-an dari Pak Guru, tugas membaca tugas materi yang telah diberikan di Google Classroom maupun di WA, itu enggak. Tapi kebanyakan teman saya itu pada kerja. Jadi pada dia mungkin yang bapaknya punya usaha atau apa, dia membantu. Kayak yang laki-laki bapaknya punya usaha mebel atau siapa apa saudaranya, dia membantu ibu kerja gitu. Jadi ya hanya ikut absen saja tapi tidak mendengarkan. Nah itu kendalanya guru juga. Guru itu tidak bisa semaksimal mungkin memberikan apa ya materi kepada siswa kalau dia tidak diberi tugas. Berarti kan gini, bagaimana cara saya membuktikan agar siswa saya itu bisa? Yaitu salah satunya dengan mengasih tugas gitu. Ya, berarti dari sini kita sudah mengetahui apa yang harus diambil alih dari guru dan siswa. Ya. Semuanya itu butuh kesadaran diri. Jika siswa itu membutuhkan materi atau pembelajaran yang lain, dia harus, jadi siswa itu harus sadar diri, merasa butuh akan ilmu tersebut. Sedangkan guru, tugas guru pada musim pandemi ini memang berat, tidak bertatap muka, tidak bisa ketemu dengan siswa-siswa, dan ini adalah hal yang tersulit lah bagi dunia pendidikan. Mungkin cukup itu saja. Terima kasih Mbak Mela sudah meluangkan waktunya. Semoga pendidikan kali ini mendapat hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.